Di sini akan presentasikan terkait tugas radarmetri, yaitu spesifikasi satelit radar TeraSat X. TeraSat X adalah sebuah satelit observasi bumi milik Jerman, merupakan hasil kerjasama dari perusahaan yang dilakukan di bawah kemitraan publik privat antara German Aerospace Center atau DLR dan EADS Atrium. Hak eksploitasi komersial eksklusif dipegang oleh Geoinformasi penyedia layanan Astrium. TeraSat X diluncurkan pada tanggal 15 Juni 2007 dan telah dalam pelayanan operasional sejak Januari 2008. Setelah itu, Jerman kembali meluncurkan saudara TeraSat X yang bernama MDX yang diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2010. Dua satelit ini bekerja sama secara berpasangan. TeraSat X memperoleh basis data untuk World Dam di seluruh dunia dan dam homogen tersedia dari tahun 2014. Untuk misi TeraSat X telah terlibat dalam akuisisi data sinkron dan jangkauan seluruh daratan bumi yang ditangkap dalam 3 tahun. Ini menghasilkan produk dataset World Dam yang terdiri dari model ketinggian pemasangan 12 meter dengan akurasi relatif absolut 10 meter yang dilaporkan. Untuk tujuan TeraSat ini memiliki tujuan utama yaitu memperoleh pengamatan 2 dimensi SAR dalam mode operasional StreetMap, Sensor, dan Spotlight. Tujuan ini dikejar secara paralel dengan misi tandem, serta fungsi-fungsi ini didukung oleh kedua pesawat ruang angkasa dari formasi tersebut. Selanjutnya, misi Tandem X merupakan tujuan utama untuk menghasilkan dam global, sedangkan tujuan sekundernya adalah untuk mendukung juga tujuan misi sains saat ini. Tujuannya adalah untuk terus mengoperasikan kedua satelit menggunakan interferometri untuk memungkinkan pencitraan 3 dimensi permukaan bumi terus berlanjut. Berikut adalah spesifikasi satelit TeraSat. Untuk nama lengkapnya yaitu TeraSat X. Orbitnya yaitu Sun Synchronous Repeat Orbit. Dan repeat periodenya berlangsung selama 11 hari. Untuk badan antariksanya yaitu DLR. Peluncurannya pada tanggal 15 Juli 2007. Roket pembawanya yaitu DSIPR roket. Dan tempat peluncurannya ada di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, dengan ketinggian 514 km atau 319 mil. Konsumsi dayanya yaitu 800 watt. Untuk operasional life-nya 5 tahun untuk kedua satelit TeraSat dan Tandem X. Masa pakai yang diperpanjang minimal 5 tahun lagi setelah 2018 diharapkan oleh operator DLR dengan status April 2014. Untuk equatorial crossing time 18.00 jam jalur naik, kurang lebih 0,25 jam, 6.00 jam jalur turun kurang lebih 0,25 jam. Untuk inclination-nya 97,44 derajat. Dan untuk antena tipenya aktif phase array antena electronically separable. Antena size-nya 4,78 meter dikali 0,7 meter atau 15,7 feet dikali 2,3 feet. Center frekuensinya 9,65 GHz atau X-band. Untuk chip bandwidth-nya terdiri dari 150 MHz atau 300 MHz. Untuk modenya ada 5. Yang pertama high resolution spotlight single dan dual. Selanjutnya starring spotlight, spotlight single dan dual, strip map single dan dual, dan ScanSAR. Untuk nominal resolusinya high resolution spotlight yang single mulai dari 1 meter, high resolution spotlight dual mulai dari 2 meter, spotlight single
2 meter, spotlight dual 4 meter, strip map single 3 meter, strip map dual 6 meter, dan scanner 18,5 meter. Untuk smooth width-nya, high resolution spotlight single 10 km, high resolution spotlight dual 10 km, spotlight single 10 km, spotlight dual 10 km, street map single 30 km, street map dual 15 km, dan scanner 100 km. Untuk bandnya ini terdiri dari X-band. Untuk polarisasinya, high resolution spotlight single ada HH atau VV. Untuk high resolution spotlight dual juga sama, HH dan VV. Untuk spotlight single ada HH atau VV. Untuk spotlight dual ada HH dan VV. Strip map single ada HH atau VV. Strip map dual terdiri dari HH plus VV atau HH plus HV atau VV plus VH. Dan yang terakhir scanner ada HH atau VV. Untuk nominal look direction-nya adalah right, dan incident angle-nya untuk high resolution spotlight single 20 sampai 55 derajat, high resolution spotlight dual 20 sampai 55 derajat, spotlight single 20 sampai 55 derajat, spotlight dual 20 sampai 55 derajat, strip map single 20 sampai 45 derajat, strip map dual 20 sampai 45 derajat, dan scanner 20 sampai 45 derajat. Berikut ini adalah spesifikasi satelit Tandem X. Jenis misinya yaitu pemetaan radar, operatornya DLR. Untuk COSPAR ID-nya 2010 sampai 030A. Tanggal peluncurannya pada 21 Juni 2010 pada waktu 02.14.00 UTC. Untuk roketnya DNIPR, situs peluncurannya Baikonur 109-95, rezimnya low Earth, tinggi orbitalnya 514 km, massa satelit 1.350 km, konsumsi daya 800 watt, komandan satelitnya stasiun DLR Tanah Wilhelm. Untuk mode Citra Terasar dan Tandem X, yang pertama ada Spotlight, memiliki resolusi mencapai 1 meter dengan ukuran persis 10 x 10 km. Dalam spotlight ini dibagi menjadi dua. Yang pertama High Resolution Spotlight, memiliki resolusi mencapai 1 meter dengan ukuran persis 5 sampai 10 x 5 km. Yang kedua ada Steering Spotlight, memiliki resolusi mencapai 0,25 meter dengan ukuran persis 4 x 3,7 km. Selanjutnya ada Strip Map, memiliki resolusi mencapai 3 meter dengan ukuran persis 30 x 50 km. Dalam rangka mendapatkan citra yang lebih, ukuran persis dapat berubah menjadi 30 dikali 1650 km. Selanjutnya yang ketiga, ScanSAR, memiliki resolusi mencapai 18,5 meter dengan ukuran persis 100 x 150 km, lebar kali panjang. Untuk mempermudah pengaturan file citra, dapat menggunakan Wide ScanSAR mode yang memiliki resolusi mencapai 40 meter dengan ukuran persis 270 x 200 km. Data representation Terasar X atau Tandem X. Yang pertama ada Single Loop Slendering Complex atau SLC. Yang kedua ada Multi Loop Ground Range Detected atau MGD. Yang ketiga Geocode Ellipsoid Corrected GEC. Enhanced Ellipsoid Corrector atau EEC. Berikut adalah aplikasi Terasar
X dan tandem X. Yang pertama, untuk topographic mapping, terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi sampai 1:25.000 ke bawah dan terus diupdate. Yang kedua, ada surface movement. Berdasarkan seri waktu yang dilakukan di tempat yang sama, maka pergerakan permukaan dapat terdeteksi. Ini sangat berguna bagi subsurface mining, oil atau gas extraction, infrastruktur construction, excavation or underground. Jadi pengguna dapat memvisualisasi secara jelas. Yang ketiga, change detector. Untuk memonitor proyek besar secara berkala seperti jaringan infrastruktur. Yang keempat ada land cover dan land use mapping. Keakurasian dan up-to-date dapat digunakan untuk penggunaan lahan dan informasi lahan dari satu tempat. Yang kelima, defense and security application. Aplikasinya termasuk perencanaan, mitigasi bencana, dan monitor perbatasan. Yang keenam, ada environmental application, memonitor hutan, banjir, dan kualitas air. Dan yang terakhir, future application sedang dievaluasi, monitoring kelautan dan pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo yang mau bertanya kepada Nanda tentang presentasinya ya.